Chen Xinyu segera kembali ke kamarnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, ia tidak bisa terus melihatnya. 1,5 jam kemudian, Chen Na kembali ke kamar adiknya. Chen Na bertanya mengapa adiknya masih belum tidur. Chen Xinyu memeluk kakaknya dan berkata ia ingin tidur sambil memeluknya. Chen Na membalas pelukan adiknya. Ia menyuruh adiknya tidur nyenyak. Dalam benaknya, Chen Na merasa adiknya benar-benar sudah dewasa. Keesokan harinya, Shen Yuan sudah kembali ke sekolah. Fu Yingzi bertanya kepadanya bagaimana menurutnya ia meletakkan furnitur kantor, dan ia bertanya apakah perlu penyesuaian. Shen Yuan mengatakan tidak perlu ada penyesuaian, semuanya sudah baik. Dalam benaknya, ia merasa Fu Yingzi tidak hanya cantik, tetapi juga efisien. Ia menyimpulkan Fu Yingzi adalah seorang sekretaris yang baik. Fu Yingzi menunjukkan setumpuk berkas. Ia mengatakan itu adalah kumpulan aplikasi kewirausahaan dan rencana bisnis yang ia kumpulkan dari Komite Pemuda. Ia bertanya apakah Shen Yuan ingin melihatnya. Shen Yuan setuju dan berkata ia akan melihatnya. Shen Yuan melihat berkas pertama, dan terkejut ia berpikir bahkan foto KTP juga sudah diretouch. Shen Yuan mengabaikannya. Ia memutuskan untuk langsung ke rencana bisnis, dan melihat ide-ide umum seperti kedai kopi, toko hewan peliharaan, dan warung internet. Shen Yuan terkejut saat melihat ide untuk membuka toko pakaian dalam seksi di kampus. Ia bertanya-tanya jenius macam apa yang bisa memikirkan ide ini. Ia merasa orang yang berani melakukan ini akan langsung mati sosial. Shen Yuan merasa proposal-proposal ini tidak berguna. Ia berpikir, meskipun ia menggunakan 10 juta yuan dari sistemnya, ia tidak akan sembarangan. Ia menegaskan, ia tidak di sana untuk main-main. Shen Yuan berpikir, saat ini ia bisa mendapatkan pengembalian dana yang besar dengan meningkatkan popularitas para gadis, namun ia tidak bisa melakukan ini seumur hidupnya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus terus bekerja keras hanya untuk menyenangkan seorang gadis yang memakai bikini. Shen Yuan bertekad, ia tidak ingin mengakhiri hidupnya sebagai seorang pria tua mesum yang hanya tahu bagaimana berbuat mesum. Ia merasa, inkubator bisnis kampus dan kafe Chen Na harus menjadi tempatnya mengumpulkan pengalaman bisnis yang nyata. Ia membayangkan, setelah modal terkumpul, ia akan terjun ke dunia bisnis dan mengubah perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Ia berkata pada dirinya sendiri, ia akan mengubah industrinya menjadi konglomerat multinasional seperti Gigaduro, Banana, atau Tesla. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan menjadi playboy puitis, melainkan menjadi legenda yang berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Shen Yuan berkata kepada Fu Yingzi, ia merasa telah terlalu tinggi menilai mahasiswa di sana. Ia merasa semua proposal yang tidak realistis itu tidak mempertimbangkan pasar sasaran atau konsumennya. Ia mengatakan tidak menginginkan satupun dari mereka, dan ia merasa mereka perlu merencanakan semuanya dari awal. Fu Yingzi berpendapat, itu mungkin karena ukuran sampelnya terlalu kecil. Shen Yuan setuju. Ia bertanya apakah sekolah dan komite Liga Pemuda bisa meningkatkan promosinya. Fu Yingzi menjawab, ia mengatakan sekretaris Lu sudah memintanya untuk sepenuhnya mendukung Shen Yuan. Ia menjelaskan bahwa stasiun radio yang ia tangani akan mulai menayangkan iklan, dan promosi juga akan dilakukan di akun resmi Weibo dan Koexin. Shen Yuan menyetujui rencana itu. Ia menambahkan bahwa mereka perlu mengadakan ujian putaran kedua. Ia menyuruhnya membuat soal ujian yang mencakup manajemen bisnis, investasi, pemasaran, psikologi, dan perdagangan internasional. Fu Yingzi mengerti dan berjanji akan mengurusnya sesegera mungkin. Shen Yuan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam benaknya, ia merasa sejak mendapatkan sistem ini, ia hanya merasakan kegembiraan menghabiskan uang dan menghasilkan uang. Namun, ini adalah pertama kalinya ia merasakan kegembiraan memerintah orang. Ia menyadari bahwa sistem pahlawan tidak hanya memberinya rumah, mobil, dan wanita, tetapi juga kekuasaan. Shen Yuan merasa memiliki lebih banyak bawahan yang cakap seperti Fu Yingzi adalah kunci untuk masa depannya. Ia menyimpulkan bahwa pada tahap ini, ia tidak hanya harus mengembangkan daya tarik pada lawan jenis, tetapi juga mencari bawahan yang cakap tanpa penundaan. Adegan berpindah ke pusat kebugaran. Manajer Gong mengkonfrontasi Liu Menglu. Ia bertanya apakah Menglu tahu jam kerja dan mengapa ia datang terlambat. Ia bertanya apakah Menglu tidak ingin terus bekerja. Menglu menjawab, ia mengatakan ia sudah mengirim pesan untuk meminta cuti dan juga sudah memberitahu anggotanya. Manajer Gong berkata, ia tidak menyetujui cuti Menglu. Menglu kesal. Ia menyuruh manajer Gong melihat isi pesannya. Ia mengatakan manajer Gong telah menyuruhnya makan siang bersama jika ingin cutinya disetujui. Menglu kemudian menyuruh manajer Gong untuk mencoba cara lain. Manajer Gong terbata-bata, ia bersikeras bahwa ia tidak menyetujui ketidakhadiran Menglu. Manajer Gong mengancam Liu Menglu bahwa akan ada potongan gaji karena ketidakhadirannya. Menglu berjalan pergi, ia menyuruh manajernya memotong sesuka hati, karena ia sudah selesai bekerja dan berhenti. Seorang pria menghampiri manajer Gong, ia bertanya apakah Menglu benar-benar berhenti. Manajer Gong mencemooh,
Ia berpendapat, semua klien yang Meng Lu bangun selama bertahun-tahun ada di pusat kebugaran itu. Ia merasa, Meng Lu tidak akan bisa mencari nafkah jika ia tidak bekerja di sana. Pria itu menunjuk ke arah parkiran dari jendela. Ia bertanya apakah manajernya melihat mobil apa yang Meng Lu tumpangi. Manajer Gong menempelkan wajahnya di kaca jendela dan terkejut melihat mobil Porsche 911. Ia menyimpulkan Meng Lu mendapatkan sugar daddy. Adegan berpindah ke dalam mobil. Meng Lu menelpon Shen Yuan, ia mengatakan ia kehilangan pekerjaannya dan ia meminta Shen Yuan untuk menghiburnya. Shen Yuan, yang sedang duduk di mejanya, tersenyum. Ia mengatakan bahwa itu adalah hal yang bagus, karena sempurna bagi Meng Lu untuk menjadi pelatih pribadi eksklusifnya. Melalui ponsel, Meng Lu bertanya apakah ada imbalan untuk menjadi pelatih eksklusifnya. Shen Yuan menjawab, ia mengatakan ia akan datang untuk latihan dan ia akan memberinya beberapa tujuan kecil untuk dinikmati. Meng Lu setuju, ia mengatakan ia akan menunggu Shen Yuan di ruang eksekutif. Pukul 8.30 malam, Shen Yuan tiba di depan pintu kamar hotel. Meng Lu dari balik pintu menggoda, ia bertanya apakah Shen Yuan pikir ia masih bisa masuk di jam selarut itu. Shen Yuan membalikkan badan. Ia berpikir, wanita ini benar-benar nakal. Ia memutuskan untuk ikut bermain. Ia berkata pada Meng Lu bahwa ia akan pergi karena tidak diizinkan masuk. Meng Lu panik. Ia mengejar dan menarik tangan Shen Yuan. Ia memintanya untuk tidak pergi. Shen Yuan bertanya mengapa ia tidak diizinkan masuk. Meng Lu menjawab, ia mengatakan ia hanya ingin menciptakan suasana. Ia memohon agar Shen Yuan tidak pergi. Shen Yuan berkata, ia meminta Meng Lu untuk memohon kepadanya. Ia ingin melihat apakah sikap Meng Lu tulus atau tidak. Meng Lu memeluk lengan Shen Yuan. Ia bertanya di mana letak ketidaktulusannya. Shen Yuan menjawab, ia merasakan sedikit ketulusan. Shen Yuan memeluk Meng Lu. Ia mengatakan demi keduanya, ia tidak akan pergi. Meng Lu menggoda Shen Yuan, ia bertanya apakah ia nakal dan apakah ia akan dihukum. Shen Yuan tersenyum dan bertanya panggilan apa yang Meng Lu gunakan. Ia menyuruhnya mengulanginya. Meng Lu berbisik ke telinga Shen Yuan, ia memanggilnya, Papa. Shen Yuan menyukai panggilan itu. Ia mengatakan, ia akan meningkatkan intensitas hukuman hari itu. Meng Lu merespons dengan erangan pelan. Keduanya bertarung selama 1 jam. Meng Lu yang lemas merasa Shen Yuan sangat menarik, bahkan jika tidak ada hubungannya dengan uang. Shen Yuan menggoda, ia bertanya mengapa Meng Lu tiba-tiba malas, padahal ia sudah siap untuk melanjutkan. Meng Lu terkejut. Ia merasa tidak masuk akal jika Shen Yuan masih bisa melanjutkannya. Keduanya kembali bertarung selama 1 jam. Meng Lu yang kelelahan merasa ia bisa mati. Ia memprotes bahwa Shen Yuan tidak menepati janji untuk bersikap lembut. Shen Yuan menyombongkan diri, ia mengatakan ia sudah sangat lembut dan hanya menggunakan setengah kekuatannya. Meng Lu tidak percaya. Ia mengatakan tenaga Shen Yuan saat itu jauh lebih besar. Shen Yuan berpikir, ia mengatakan bahwa tanpa perasaan X-Skill adalah teknik dewa yang bisa digunakan tanpa batas dan tanpa lelah. Namun, ia merasa energinya berkurang dan badannya menjadi lebih kurus. Shen Yuan meminta sistem menampilkan panel statusnya. Ia melihat berat badannya turun 2 kg dan nilai kesehatannya turun 3 poin. Ia merasa ini tidak baik. Shen Yuan menyuruh Meng Lu untuk mulai latihan besok pagi. Meng Lu bertanya, ia bertanya apakah mereka harus menentukannya sekarang. Ia curiga Shen Yuan masih ingin melanjutkan nanti malam. Shen Yuan kesal. Ia bertanya mengapa pikiran Meng Lu hanya tentang itu. Ia mengatakan maksudnya adalah latihan yang sebenarnya, karena ia merasa terlalu kurus. Meng Lu tertawa. Ia mengatakan Shen Yuan akhirnya menyadari tubuhnya terlalu ramping. Shen Yuan mengancam, ia akan membuat Meng Lu tidak bisa berdiri jika ia mengulanginya lagi. Meng Lu meminta maaf dan memanggil Shen Yuan, Papa. Shen Yuan setuju, ia menyuruh Meng Lu membuatkan rencana latihan yang profesional. Meng Lu mengatakan ia akan mandi terlebih dahulu. Ia akan memberikan rencana makan dan latihan. Ia menyuruh Shen Yuan menjaga kadar lemak tubuhnya, jadi ia harus melakukan latihan aerobik dan anaerobik. Meng Lu berkata mereka bisa menggunakan gym di Junyu. Ia akan pulang untuk mengambil pakaian dan membelikan 2 set pakaian untuk Shen Yuan. Sistem mendeteksi bahwa Shen Yuan memulai program kebugaran dan mengaktifkan panel kebugaran. Ada misi terbatas waktu selama 1 bulan, jika Shen Yuan mencapai berat 75 kg dan lemak tubuh 12-15%, sistem akan meningkatkan efek tubuhnya menjadi perfect body selama 2 tahun. Shen Yuan terkejut. Ia bertanya mengapa sistem punya fitur seperti itu. Shen Yuan melihat panel kebugaran dengan statusnya saat ini. Ia menyadari misinya hanya terkait dengan berat dan lemak tubuh. Shen Yuan melihat tombol-tombol lain. Ia menyadari bahwa selama ia memenuhi syarat, ia bisa mengakses berbagai kemampuan. Shen Yuan merasa dengan bantuan sistem, hal yang orang lain pelajari bertahun-tahun bisa ia kuasai dalam sebulan.
Keesokan harinya, Meng Lu yang sudah memakai pakaian gym datang sambil membawa sarapan. Ia mengatakan sarapan hotel tinggi kalori, jadi ia menyiapkan makanan sendiri. Ia mengatakan ia bangun jam 6:30 untuk menyiapkan sarapan dan makan siang untuk Shen Yuan. Shen Yuan membuka kotak sarapan. Ia memuji Meng Lu. Meng Lu berkata, jika Shen Yuan tahu ia repot, ia menyuruhnya tidak memperlakukannya seperti semalam. Shen Yuan bertanya apakah Meng Lu hanya merasa repot atau ada perasaan lain. Meng Lu kesal. Ia mengatakan Shen Yuan hebat dan luar biasa. Ia menyuruhnya cepat makan. Shen Yuan dan Meng Lu tiba di gym. Semua orang, terutama para pria, memperhatikan Meng Lu. Beberapa pria berkomentar, mereka bertanya sejak kapan gym punya pelatih perempuan sebagus itu. Yang lain memuji tubuhnya. Hou Jun, pria yang merebut Zhou Wanting dari Shen Yuan, mengenali Shen Yuan. Ia bertanya-tanya siapa wanita di sampingnya. Ia merasa hidup Shen Yuan cukup liar karena sudah ganti pacar. Meng Lu melatih Shen Yuan. Ia mengatakan Shen Yuan cepat lelah karena kurang latihan. Ia menyuruhnya minum dan latihan perlahan. Ia mengatakan tidak ada hasil instan dalam membentuk tubuh. Shen Yuan bertanya, ia bertanya kapan mereka bisa makan tahu panas. Meng Lu kesal dan memukulnya. Hou Jun kesal karena Shen Yuan bersenang-senang dengan pacar barunya, sementara ia tidak bisa menghubungi Zhou Wanting karena diblokir. Hou Jun curiga, ia bertanya-tanya apakah Shen Yuan menjalin hubungan dengan banyak orang sekaligus. Ia yakin wanita manapun akan marah jika tahu. Hou Jun berjalan ke arah mereka, ia bertekad untuk membongkar kebohongan Shen Yuan. Ia berpura-pura terkejut melihat Shen Yuan di sana. Shen Yuan mengenalinya. Ia bertanya apakah Hou Jun ada urusan. Hou Jun menjawab tidak. Ia mengatakan ia hanya ingin menyapa. Shen Yuan menyuruhnya pergi. Meng Lu juga menyuruhnya pergi. Hou Jun kesal. Ia bertanya-tanya apakah mereka ingin ia pergi. Ia bertanya tentang wanita yang dibawa Shen Yuan ke Gojin dan mengapa mereka tidak bersama lagi. Hou Jun berpikir, jika mereka benar-benar pasangan, sekarang seharusnya sudah ada drama. 20 detik berlalu, Shen Yuan dan Meng Lu tetap fokus latihan tanpa reaksi. Hou Jun bingung. Ia berpikir itu tidak mungkin dan apakah mereka bukan pasangan. Hou Jun mencoba menjelaskan. Ia bertanya apakah Shen Yuan mendengar apa yang ia katakan. Shen Yuan memotong pembicaraannya. Ia menyuruh Hou Jun mengurus urusannya sendiri, karena ia tidak sedekat itu dengannya. Hou Jun mencoba memperingatkan seorang wanita yang ia temui di gym. Ia berkata bahwa wajah bisa menipu dan ia menyuruhnya berhati-hati agar tidak tertipu, karena pria itu, Shen Yuan, sedang bermain di dua perahu. Meng Lu, wanita yang ia ajak bicara, dengan santai menjawab bahwa meskipun Shen Yuan menginjak 3 perahu, ia tetap rela bersamanya dan ia mengatakan itu bukan urusan Hou Jun. Hou Jun terkejut dan kembali memperingatkan, ia mengatakan bahwa Shen Yuan rela membelikan 2 tas seharga belasan juta untuk wanita lain. Ia menambahkan bahwa ia mengingatkannya demi kebaikan wanita itu sendiri. Meng Lu tidak terpengaruh, ia bertanya mengapa itu menjadi masalah. Ia mengatakan itu adalah uang Shen Yuan, dan ia bebas menggunakannya sesuka hati. Ia merasa selama Shen Yuan bahagia, itu sudah cukup baginya. Dalam benaknya, Meng Lu mencemooh. Ia berpikir Hou Jun menganggap bahwa 2 tas adalah masalah besar. Ia mengingat bahwa Shen Yuan bahkan bersedia membelikannya sebuah mobil seharga lebih dari 2 juta. Hou Jun bingung, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpikir, perempuan itu sepertinya tahu ia sedang dimanfaatkan, namun anehnya, ia tetap terlihat senang. Ia benar-benar bingung dengan hubungan mereka. Meng Lu dengan sopan meminta Hou Jun untuk menjauh sedikit. Ia menjelaskan bahwa wajahnya benar-benar mengganggu sesi latihan mereka. Sambil berjalan pergi, Hou Jun mengomel dalam hati. Ia berpikir bahwa Meng Lu adalah orang yang sungguh tidak masuk akal. Shen Yuan kemudian menjelaskan kepada Hou Jun, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Dalam benaknya, ia berpikir pelatih Liu adalah pelatih pribadi sekaligus pengurus rumah tangganya, dan ia sangat memahami perannya. Ia menambahkan, Meng Lu tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu, dan ia berpikir lain kali Hou Jun ingin menjatuhkannya, ia harus memastikan ia sudah mengetahui segalanya terlebih dahulu. Meng Lu mengajak Shen Yuan untuk melanjutkan latihan mereka. 2 jam kemudian, Meng Lu mengatakan performa Shen Yuan sangat baik hari itu. Ia menambahkan bahwa setiap gerakan dilakukan dengan tepat, namun besok intensitasnya harus ditingkatkan. Shen Yuan memprotes, ia bertanya apakah Meng Lu membalas dendam karena ia sudah mendapatkan latihan intensif di malam hari. Meng Lu membantah, ia menjelaskan bahwa hari ini fokusnya hanya untuk mengenali gerakan dan alat. Ia menambahkan bahwa setelah ia terbiasa, mereka akan mulai menggunakan beban berat. Shen Yuan mengangguk,
Ia mengatakan ototnya sudah cukup rileks. Ia mengajak Menglu pulang dan mandi. Di kamar hotel, saat mandi, Shen Yuan mengatakan masih ada satu bagian lagi yang perlu ia pahami. Menglu terkejut dan bertanya apa maksudnya. Shen Yuan menggoda, ia mengatakan ia mengacu pada bagian tubuhnya. Menglu tersipu dan memanggilnya, nakal. Beberapa saat kemudian, Menglu dengan lembut bertanya apakah Shen Yuan akan kembali ke kampus malam itu. Shen Yuan menjawab bahwa ia ada urusan, dan untuk saat ini, ia meminta Menglu tidur sendiri. Menglu mengatakan bahwa apartemen itu terlalu besar dan ia merasa tidak nyaman sendirian. Ia memutuskan untuk kembali ke apartemen kecilnya. Shen Yuan setuju. Ia mengatakan Menglu bisa mengatur sesuai keinginannya dan ia bertanya apakah Menglu bisa memanggilnya lagi. Menglu tersenyum dan memanggilnya, Papa. Dalam benaknya, Shen Yuan menyadari bahwa poin favorability-nya bertambah 2 poin, dan target 90 sudah di depan mata. Ia menantikan hadiah luar biasa dari sistem. Adegan berpindah ke kampus. Shen Yuan melihat pria yang sama yang bersama Fu Yingzi di depan pintu ruang kerjanya. Ia berpikir mengapa pria penguntit itu masih belum juga menghilang. Fu Yingzi meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa pria itu melihatnya di kantin dan bersikeras ingin ikut. Ia menambahkan bahwa ia sudah menjelaskannya berulang kali, tetapi pria itu tetap tidak mau mendengarkan. Pria penguntit itu membela Fu Yingzi, ia mengatakan dirinya sendiri yang ingin datang. Ia beralasan bahwa tambahan tenaga tidak ada salahnya. Shen Yuan masuk ke dalam ruangan. Ia menolak tawaran pria itu, ia mengatakan pria itu tidak akan berguna dalam urusan ini. Pintu pun tertutup tepat di depan wajah pria penguntit itu. Dalam benaknya, pria penguntit itu bingung. Ia berpikir di dalam ruangan hanya ada Shen Yuan dan Sakura. Ia bertanya-tanya mengapa pintu tertutup dan tirai ditarik. Ia bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan, dan mengapa ruangan itu harus menggunakan tirai segala. Pria penguntit itu membayangkan Shen Yuan bermesraan dengan Fu Yingzi di dalam ruangan. Ia tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Di dalam ruangan, Shen Yuan kembali bertanya kepada Fu Yingzi tentang perkembangan promosi. Fu Yingzi menjelaskan bahwa poster dan naskah sudah dipublikasikan di akun resmi dan media sosial. Ia menambahkan bahwa jumlah tayangan dan minat cukup tinggi, namun untuk proposal bisnis baru, masih memerlukan waktu. Shen Yuan mengatakan bahwa ia berniat mendorong satu gelombang promosi lagi, agar popularitasnya meningkat lebih tinggi. Fu Yingzi bertanya secara spesifik bagaimana cara melakukannya, dan ia bertanya apakah ia perlu melakukan sesuatu. Shen Yuan menjelaskan rencananya. Ia mengatakan mereka harus mengaitkan startup inkubator itu dengannya secara langsung. Ia ingin semua mahasiswa internasional tahu bahwa ia adalah investornya. Ia menyuruh Fu Yingzi membuat postingan dengan caption yang mencolok seperti, "Tak disangka, investor pusat inkubasi adalah mahasiswa aktif." Untuk memicu rasa penasaran, ia menegaskan agar identitasnya tidak diungkap. Fu Yingzi mengerti, ia mengatakan mereka harus melepaskan informasi sedikit demi sedikit, membiarkan rasa penasaran tumbuh, dan setelah ekspektasi memuncak, barulah Shen Yuan muncul. Dalam benaknya, Fu Yingzi berpikir meskipun ia tidak memahami alasan Shen Yuan ingin dirinya terekspos seperti ini, itu bukanlah urusannya. Ia merasa tugasnya hanya menjalankan perintah. Shen Yuan setuju. Ia mengatakan dengan cara itu, popularitas dan jumlah pendaftar ke inkubator akan meningkat tajam. Ia menambahkan bahwa semakin besar jumlahnya, semakin baik proses penyaringan proposal yang berkualitas. Ia mengungkapkan tujuannya, pertama, membangun reputasi, kedua, menyaring senior dan junior terbaik, dan ketiga, setelah dana 10 juta habis, ia akan menerima hadiah industri dari sistem. Shen Yuan menyuruh Fu Yingzi untuk tidak membocorkan apapun di tahap awal untuk hasil yang optimal. Ia bertanya apakah ada kesulitan dalam pelaksanaannya. Fu Yingzi mengatakan itu bisa dilakukan, ia menambahkan bahwa ia akan menggunakan akun tidak resmi terlebih dahulu, lalu mengaktifkan akun kecil untuk berkomentar dan memicu diskusi. Shen Yuan setuju. Ia mengatakan mereka akan membahas persoalan Fu Yingzi sekarang. Ia kemudian bertanya apa yang ingin Fu Yingzi dapatkan darinya. Fu Yingzi terkejut. Dalam benaknya, Fu Yingzi terkejut dengan kejujuran Shen Yuan. Ia berpikir pada awalnya ia memang berniat menjalin hubungan dengannya, tetapi sekarang ia sadar Shen Yuan sudah memiliki pasangan dan tidak tertarik padanya. Fu Yingzi kemudian menjelaskan masalahnya. Ia mengatakan ia akan mulai magang semester depan, tetapi sebagai lulusan dari universitas swasta, ia akan sulit memperoleh pekerjaan. Ia mengungkapkan bahwa ia berpikir jika ia mengikuti jejak Shen Yuan, ia bisa mendapatkan penghasilan lebih baik dari pekerjaan biasa. Dalam benaknya, Shen Yuan berpikir Fu Yingzi masih malu-malu. Ia berpikir seandainya Fu Yingzi mengatakan ia menginginkan dirinya, mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat. Shen Yuan kemudian bertanya berapa banyak penghasilan yang Fu Yingzi maksud. Fu Yingzi ragu-ragu dan menjawab, 8.000. Dalam benaknya,
Ia berpikir lulusan jurusannya biasanya hanya menerima 3-4 ribu, jadi 8 ribu sudah 2 kali lipat. Shen Yuan mengatakan ia akan menambahkan 2 ribu lagi, menjadi genap 10 ribu. Ia menambahkan bahwa jika kinerja Fu Yingzi bagus, akan ada bonus dan hadiah. Ia kemudian mengatakan, mulai sekarang, kau ikut denganku. Dalam benaknya, Fu Yingzi terkejut dengan gaji yang begitu tinggi. Ia bertanya-tanya apakah kalimat Shen Yuan memiliki makna ganda. Dari luar ruangan, terdengar suara pria yang bertanya mengapa mereka begitu lama. Shen Yuan bangkit dari duduknya. Dalam benaknya, ia berpikir pria, penguntit, itu mempermalukan semua pria. Fu Yingzi meminta maaf dan mengatakan ia akan berbicara dengannya di luar. Shen Yuan menghentikannya. Ia mengatakan, tunggu sebentar. Biarkan aku yang membereskannya sekali ini untuk selamanya. Fu Yingzi bingung dan bertanya apa maksudnya. Tanpa basa-basi, Shen Yuan menggigit leher Fu Yingzi seperti seorang Dracula, meninggalkan bekas gigitan. Shen Yuan kemudian menyuruhnya pergi bersama. Saat mereka berada di depan pintu ruangan, Shen Yuan mengatakan, Sakura, mulai sekarang, pasang papan di depan pintu, penguntit dilarang masuk. Pria penguntit itu terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Fu Yingzi mengatakan ia meminta agar pria itu jangan lagi menghubunginya. Ia menjelaskan bahwa ia sudah memiliki pacar. Pria penguntit itu tidak percaya, ia bertanya apakah pacar yang dimaksud adalah Shen Yuan dan sejak kapan mereka berpacaran. Fu Yingzi menjawab, baru saja. Ia menyuruh pria itu untuk menjaga jarak, jika tidak, baik ia maupun Shen Yuan akan merasa sangat terganggu. Pria penguntit itu terduduk lemas di lantai, ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Ia menangis dan berpikir, Sakura, sudah berubah.